Sejak awal aku yang salah, telah berikan hati padamu, berharap untuk kau jaga selalu erat dalam dekapan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dinanda, jurusan S1 Keperawatan dengan NIM 2023010004, mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diberikan oleh Ibu Evi Kurniasari Escape Nurse MKes. Yang pertama itu ada konsep dan prinsip kebutuhan aktivitas dan latihan. Sebelum memasuki inti dari materi ini, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu kebutuhan aktivitas atau mobilisasi. Kebutuhan aktivitas atau mobilisasi ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana tubuh dapat melakukan kegiatan dengan bebas tanpa terhalangi oleh apapun. Sedangkan imobilisasi atau imobilitas adalah suatu pembatasan gerak atau keterbatasan fisik dan anggota badan dan tubuh sehingga tidak bisa bergerak dengan bebas. Adapun jenis-jenis mobilitas, yang pertama itu ada mobilitas penuh, yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ini ada mobilitas sebagian, yaitu di mana kemampuan seseorang atau individu untuk bergerak dibatasi sehingga mereka tidak bisa bergerak secara bebas. Selanjutnya ini ada jenis-jenis dari imobilitas, yaitu pertama ada imobilitas fisik, yaitu batasan untuk bergerak secara bebas dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan. Kedua ini ada imobilitas intelektual atau keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya fisik. Ketiga ada imobilitas emosional, yaitu keadaan di mana seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba atau mendadak sehingga tidak dapat menyelesaikan diri mereka. Yang terakhir ini ada imobilitas sosial, yaitu keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial. Selanjutnya ada materi, konsep, dan prinsip kebutuhan oksigenasi. Oksigenasi ini adalah keadaan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberikan aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen ini meningkat dalam tubuh. Pada sistem respirasi ini ada 3 langkah dalam proses oksigenasi, yaitu ventilasi, yang dimana proses keluar masuknya udara dari paru-paru dengan jumlah 500 mili dengan jumlah 200 mili. Yang kedua ini ada perfusi, yaitu pergerakan aliran darah melalui sirkulasi paru untuk dioksidasikan, di mana pada sirkulasi pada darah ini yang dioksidasi ini mengalir dalam arteri pulmonalis dari vertikal kanan jantung. Yang terakhir ini ada difusi. Difusi ini sangat berperan penting dalam proses darah, yang dimana proses difusi ini dipengaruhi oleh faktor ketebalan membran, luas permukaan membran, komposisi membran, dan koefisien difusi O2 dan CO2 serta perbedaan tekanan gas O2 dan CO2. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi yaitu: 1. Faktor fisiologi seperti trauma pada dada yang menyebabkan fraktur iga atau luka tembus pada dada. Kedua ini ada jumlah hemologi yang adekuat untuk membawa O2 pada sel-sel tubuh dan lainnya. Yang kedua ini adanya faktor perkembangan seperti bayi, anak usia sekolah, remaja, dewasa pertengahan, dan lansia. Ketiga ini adanya faktor perilaku seperti nutrisi, latihan fisik, merokok, penyalahgunaan, stres. Dan keempat ini adanya faktor lingkungan seperti suplai oksigen yang ada di tempat tinggi menyebabkan tekanan menurun. Adapun gangguan-gangguan yang sering terjadi dalam oksigenasi seperti hipoksemia. Hipoksemia yaitu saturasi oksigen dalam darah di bawah 90% bisa dinyatakan sebagai hipoksemia. Yang kedua itu ada penyakit paru-paru, ada penyakit asma, pneumonia, terus ada jantung stadium akhir dan lainnya. Adapun alat bantu pernafasan ini seperti nebulizer, ventilator, dan air purifier dan lainnya. Materi ketiga ini ada konsep dan prinsip kebutuhan cairan elektrolit dan keseimbangan cairan elektrolit. Di seluruh tubuh ini cairan tubuh terbagi dalam dua yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Yaitu cairan intraseluler yaitu cairan yang berada di dalam tubuh dan jumlahnya sekitar 70% dari total cairan tubuh atau total body weight. Sedangkan cairan ekstraseluler ini adalah cairan yang merupakan cairan yang berada di luar sel tubuh yang menyusun sekitar 30% dari total cairan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan seperti usia, iklim, kondisi lingkungan, status kesehatan, dan aktivitas. Kita pindah ke materi selanjutnya, ada konsep kebutuhan istirahat dan tidur. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari tidur. Tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang. Sedangkan istirahat ini adalah perasaan rileks secara mental, bebas dari kecemasan dan tenang secara fisik. Istirahat tidak selalu berbaring di tempat tidur, sedangkan tidur ini merupakan perubahan status kesadaran yang berulang-ulang pada periode tertentu. Adapun tahapan tidur, yaitu tahap tidur ini dibagi menjadi dua fase. Dua fase hidup normal yaitu seperti NRM yaitu non-rapid eye movement atau pergerakan mata yang tidak cepat, dan REM rapid eye movement yaitu pergerakan mata yang cepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi istirahat tidur seperti umur, penyakit, motivasi, emosi, lingkungan, obat-obatan, makanan dan minuman, serta aktivitas. Ada pula gangguan tidur yang sering terjadi seperti insomnia, parasomnia, hipersomnia, narkolepsi, dan apnea saat tidur. Selanjutnya kita pindah pada materi, konsep, dan prinsip kebutuhan nutrisi.
Nutrisi ini bisa diartikan sebagai zat-zat gizi yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit, termasuk keseluruhan proses dalam tubuh manusia untuk menerima makanan atau bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan tersebut untuk aktivitas penting dalam tubuhnya serta mengeluarkan sisa-sisanya. Sedangkan gizi ini adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk memulihkan fungsi yang ada dalam tubuh pasien atau klien. Adapun elemen-elemen nutrisi seperti karbohidrat, mineral, protein, air, lemak, vitamin. Adapun pelaksanaan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, yang pertama itu pemberian nutrisi melalui oral, yaitu pemberian makanan dan minuman pada klien atau pasien secara langsung dengan menggunakan mulut. Tujuannya ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan pasien serta untuk diproses dalam kehidupan. Yang kedua ini ada pemberian nutrisi melalui pipa penduga atau nasogastrik, yaitu pemberian nutrisi melalui pipa penduga yang merupakan tindakan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya secara oral. Materi selanjutnya ini ada pemenuhan kebutuhan eliminasi. Eliminasi ini adalah proses pembuangan sisa metabolisme pada tubuh baik secara urin atau bowel maupun feses. Fisiologi dalam eliminasi ini dibagi menjadi dua. Ada fisiologi defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa atau pengosongan usus dan mengeluarkan feses atau proses saat BAB, buang air besar. Sedangkan miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi penuh. Adapun faktor yang mempengaruhi eliminasi seperti umur, diet, gaya hidup, dan obat-obatan serta lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi miksi ini dapat dilihat dari jumlah air yang diminum, jumlah garam yang dikeluarkan dari darah, serta konsentrasi hormon insulin, suhu lingkungan, minuman alkohol, dan lainnya. Adapun gangguan masalah eliminasi urin seperti adanya sindrom nefrotik dan juga bisa dilihat dari adanya gagal ginjal, uretis, serta sindrom nefritis dan lainnya. Selanjutnya kita pindah ke materi pemenuhan rasa nyaman dan aman. Berbicara tentang rasa aman dan nyaman, perlu kita ketahui dulu apa sih definisinya. Nyaman itu adalah suatu keadaan di mana telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan sesuatu ketentraman atau suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Kelegaan, yaitu kebutuhan telah terpenuhi, dan transender, yaitu keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah dan nyeri. Sedangkan keamanan ini adalah kondisi bebas dari cedera fisik dan psikologis. Adapun jenis gangguan yang terjadi pada rasa nyaman seperti nyeri akut, nyeri kronis, dan mual.
penyebab gangguan rasa nyaman ini bisa terjadi karena munculnya gejala penyakit seperti kurangnya pengendalian situasi atau lingkungan, serta tidak adanya privasi, dan juga dapat disebabkan karena gangguan adaptasi kehamilan, serta lainnya. Perlu diketahui juga apa itu reaksi napas, yaitu relaksasi napas. Relaksasi ini merupakan suatu tindakan untuk membebaskan mental maupun fisik dari ketegangan dan stres yang dapat meningkatkan nyeri. Manfaat teknik relasi ini dapat dilakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja. Caranya sangat mudah dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien atau klien tanpa adanya media, serta dapat merilekskan otot-otot yang tegang. Yang terakhir ini ada pemenuhan kebersihan dan perawatan diri. Perawatan diri ini atau kebersihan diri ini merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Adapun jenis-jenis dari perawatan diri ini yaitu kebersihan gigi dan mulut, serta kebersihan mata, hidung, telinga, dan kebersihan genitalia, serta kebersihan tangan, kaki, dan kuku. Adapun tujuan dari mandi yaitu membersihkan kulit dan dapat meningkatkan sirkulasi. Penggunaan air hangat dan dengan usapan yang lembut pada tubuh, serta dapat meningkatkan citra diri dengan mandi dan dapat merelaksasikan diri dari perasaan segar kembali dan kenyamanan. Adapun juga tujuan dari membersihkan gigi dan mulut yaitu dapat menurunkan penyakit gusi dan dapat terhindar dari penyakit mulut dan gigi, dan dapat membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi gusi, serta dapat memperbaiki nafsu makan dan rasa pada makanan, serta dapat merangsang sirkulasi pada jaringan oral, lidah, dan gusi. Kemudian ada kebersihan mata, hidung, dan telinga. Mata ini bisa dibersihkan pada saat kita mandi, sedangkan hidung ini dapat dibersihkan juga ketika mandi, namun jangan membersihkan hidung terlalu keras karena dapat menimbulkan pendarahan pada hidung, biasanya itu seperti mimisan. Telinga juga ini dapat dibersihkan secara rutin selama mandi. Jika terdapat serumen yang menempel pada telinga, dapat dibersihkan agar pendengaran kita tidak mengganggu pendengaran. Ada pula perawatan kuku jari, yang dimana waktu terbaik untuk melakukan perawatan kuku jari tangan ini adalah setelah tangan kita direndam air sabun agar dapat menghilangkan kotoran yang menempel dan dapat melunakkan kulit, di mana kita bisa menaruhkan minyak atau lotion yang dioleskan ke kuku. Begitu pula pada perawatan kuku jari, dapat dilakukan sama dengan perawatan kuku jari tangan. Yang terakhir ini ada kebersihan genitalia, yaitu cara menjaga kebersihan diri agar menjaga kesehatan serta terhindar dari infeksi atau penyakit. Itulah tadi beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.